Oke, baik. Hari ini kita bahas momentum dan impuls. Nah, pertanyaan pertama, pernahkah kamu melihat sebuah mobil bertabrakan atau kereta menabrak sebuah mobil? Iya, Peristiwa fisika apakah yang terjadi? Pernah. Kapan tuh, iya. Jonathan? Eh, Sering. Depan sekolah. Depan sekolah? Iya, Baru-baru ini? beberapa bulan lalu. Wait. Itu yang nabrak siapa? Mobil atau motor atau kayak Mobil gimana? sama mobil. Bersama mobil. Tapi nggak ada apa kan yang meninggal gitu Nggak kan? ada. Cedera doang gitu ya. Hmm. Nah, ternyata itu tuh ada hubungannya sama momentum dan impuls gitu. Dan apa saja jenisnya, nanti kita cari tahu jawabannya ya. Oke, pertanyaan aku sederhana sih. Kalau misalnya motor nabrak mobil, kira-kira yang bakalan rusak parah yang mana? Kalau sama-sama melaju di kecepatan yang sama. Kecepatannya sama, melajunya kecepatan sama ya. Kita anggap mobil, misalnya mobil 50 meter per sekon. Terus juga motor juga sama 50 meter per sekon. Nah, ketika mereka tabrakan, yang paling hancur atau yang paling berdampak yang mana? Apakah mobil atau motor? Hmm? Yang kira-kira berdampak yang mana? Yang Apakah enam yang mobil yang atau menabrak. motor? Iya, bisa bilang kayak gitulah ya, yang menang atau yang. Kira-kira menurut Jonathan gimana? Jadi kan yang mobil yang lurus kan ditabrak. Karena ditabrak, dia dikasih force baru. Kan pertama kan force-nya cuma force lurus. Hmm. Tapi karena tabrak dari misalnya dari sisi ada force yang ke kiri ke arah Hmm. yang nabrak. Hmm. Ya jadinya ya ada dua force. Jadi ada kayak pakai Pythagoras untuk kayak cari force total arah. Oke, ya benar sih. Nah, sampai sekarang kondisinya gini nih, mereka berlawanan arah sekarang. Nah, kalau berlawanan arah, motor itu ke kiri dan mobil ke kanan, dan mereka saling melaju kencang. Nah, mereka tetap bertabrakan. Nah, kira-kira menurut kamu yang rusak parah atau dalam hal ini yang paling berdampak yang mana deh? Mobil atau motor? Yang kedorong itu yang paling banyak force-nya. Yang paling banyak force-nya yang mana? Mobil atau motor? Jadi kalau mereka pakai kecepatan yang sama, ya motor yang bakal kena. Soalnya mobil lebih berat. Kenapa? Ya. Nah, ini ada hubungannya sama massa nanti yang kita pelajari. Dan itulah pengertian momentum dan impuls, yaitu karakteristik dari dimiliki oleh benda yang bergerak dapat diartikan sebagai tingkat kesukaran benda untuk dihentikan atau dibelokkan. Jadi sebenarnya itu kesukaran mereka untuk dihentikan atau dibelokkan. Ya, balik lagi sebenarnya ya kayak benda yang akan diam itu akan tetap diam gitu. Kayak benda yang bergerak akan tetap bergerak kayak gitu kan. Itu hukum Newtonnya kayak gitu. Sedangkan impuls itu sendiri adalah dobrakan atau gaya yang diberikan selama selang waktu tertentu. Jadi ada gaya selang waktu tertentu itu. Di mana impuls itu sendiri itu sama dengan perubahan momentum. Nah, ini sama dengan delta P, yaitu M kali V aksen kurang V. Sedangkan momentum itu dilamakan dengan P kecil. P momentum sama dengan M kali V. Gitu. Hmm. Nah, diberikannya impuls pada suatu benda itu akan mengakibatkan berubahnya momentum benda tersebut. Sehingga impuls dapat pula dinyatakan sebagai perubahan momentum. Ya, sudah saya bilang tadi. Itu untuk rumusnya. Mungkin udah tahu ya kamu ya, di sekolah udah belajar ya. Udah. Hmm. Oke, kita lanjut ya. Dan ini tumbukan. Nah, tadi ya, kita udah bahas sedikit tumbukan atau tabrakan yang tadi ya, terjadi saat dua benda atau lebih bertemu dan saling mempengaruhi kecepatan.
dari masing-masing benda tersebut. Nah, ingat, itu tuh momentum itu merupakan besaran vektor ya. Oleh karena itu dia selalu melihat arah. Nah, di mana kalau mereka udah bertumbukan itu, maka ada berlaku hukum kekalahan momentum. Jadi jumlah momentum sistem sebelum dan sesudah itu sama. Gitu. Jumlah momentum sistem sebelum dan sesudah itu sama. Nah, ini kan bisa dilihat yang di sini ada peluang A. Ada momentum A, ada momentum A ditambah momentum B ya, sebelum tabrakan. Kemudian setelah dia tabrakan, maka nanti akan balik arah dia. B ini akan ke arah ke kanan dan A ini akan ke arah kiri setelah bertabrakan. Maka nanti momentum A aksen ditambah momentum B aksen. Nah, itu dia. Maka dengan demikian berlaku rumus ini. MA kali VA tambah MB kali VB sama dengan MA kali VA aksen tambah MB kali VB aksen. Itulah rumus untuk tumbukan. Udah dicatat ya? Udah dicatat yang tadi? Nah, sekarang tumbukan. Nah, dalam tumbukan itu, sebenarnya tumbukan itu dibagi menjadi 3. Jonathan tahu? Ya. Apa aja? Kenapa? Tumbukan itu dibagi menjadi 3. Apa aja? Tumbukan. Tumbukan itu dibedakan menjadi 3 macam dia. Rival. Ya, ada tumbukan apa namanya? Masih ingat nggak? Parabola. Bukan. Tumbukan itu dibagi menjadi 3. Ada namanya lenting sempurna. Ada lenting sebagian. Dan ada yang sama sekali tidak lenting. Nah, tumbukan lenting sempurna ini ada namanya koefisien restitusi, di mana besarannya yang menyatakan perbandingan selisih kecepatan sistem setelah dan sebelum tumbukan. Itu dia. Dan ini rumusnya. E sama dengan min VB aksen kurang V aksen per VB kurang VA. Selisihnya. Di mana kalau untuk yang tidak lenting, itu E-nya sama dengan 0. Kalau tidak lenting. Tapi kalau lenting sebagian, dia nolnya, nilai E-nya itu di antara 0 dan 1. Sedangkan lenting sempurna itu nilai E-nya 1. Gitu dia. Bisa dipahami ya? Ya. Kemudian benda yang jatuh bebas, itu dari ketinggian tertentu, akan menumbuk permukaan bumi. Nah kan kalau kita mantulkan bola, maka bola itu akan mantul ke atas lagi, kemudian ke bawah lagi, ke atas lagi, dan seterusnya. Nah itu sebenarnya bisa dihitung E-nya berapa. Dimana E-nya itu adalah akar H2 per H1. Akar ketinggian yang kedua dibagi dengan ketinggian yang pertama. Dan di mana benda yang jatuh dari ketinggian tertentu akan menumbuk permukaan bumi jika benda tersebut cukup elastik. Ya. Maka benda tersebut akan memantul kembali pada ketinggian tertentu. Ini biasanya pada bola sih. Ada yang mau tanyakan? Enggak. Oke. Nah, ini yang saya maksud tadi. Tumbukan itu dibagi menjadi 3. Tumbukan lenting sempurna, sebagian, dan juga tidak lenting sama sekali. Di mana tumbukan lenting sempurna apa? Ya, apa? Ini jenis-jenis tumbukan tadi.
Oke, udah diajarin di sekolah juga kalau yang ini? Iya. Oke, good. Jadi review aja ya. Dan ini contoh soal, ya. Mau mencoba dulu? Coba dulu ya, Jonathan. Iya. Dicoba dulu atau dikerjain bareng? Kerjain bareng dulu. Oke, ini yang kamu ketahui apa? Jadi soal ini Kecepatan benda, perubahan kecepatan benda berubah menjadi berapa? 2 kali. 2 kali. Oke. Yang ditanya apa? Yang ditanya momentum. Momentum ya. Ini berarti V aksennya 2 kali V0 ya. V biasa aja nggak apa. Oke. Ditanya momentum apa? Nggak spesifik. Momentum benda aja. Ya momentum bendanya jadi berapa kali ya? Kita anggap V aksennya. Gitu ya. Nah rumus momentum apa? PMW. PMV. Berarti kan P kali MV aksen kan? Nah P aksen sama dengan MV aksen. Berarti P aksen itu sama dengan M kali V aksennya berapa kali V? 1. V aksennya berapa kali V? Hmm? V aksennya itu berapa kali V? Kan udah kebuat tuh diketahuinya. 2. Nah, berarti 2 kali V kan? Nah, Ya. kita anggap 2 V aja gitu. Nah, berarti P aksen itu sama dengan 2 MV. Ingat nggak kalau misalnya momentum itu, kalau P biasa, M kali V. Gitu kan? Berarti MV-nya bisa ganti kan dengan P? Ya. Berarti P aksen sama dengan 2P. Jadi jawabannya adalah 2. berapa kali 2 gitu. Gitu deh. Paham? Ya. Oke. Sekarang lagi nomor 2, silakan dikerjakan. Ini sama dengan momentum kan, impulse. Iya, perubahan momentum. Jadi pakai formula sama PMD. Yang ditanya gayanya sekarang. Ya, tapi pakai formula sama kan? Atau formula beda? Rumusnya itu untuk ini, I, itu impuls ya. F kali delta T. Sekali dia. Nah, Ya, 500. ya benar. Diingat ya rumusnya ya. Sebenarnya dari ini aja kita udah bisa kok. Kalau kita kan, nih coba kita bahas ya. Diketahui impulsnya adalah 100 kan. Terus gaya bekerja benda selama 0,2 sekon itu apa? 0,2 sekon itu apa? 1/5. Ya maksudnya 0,2 sekon itu apa? Apa simbol apa yang Delta diketahui? T. Apa? Delta T-nya ya. Nah, sebenarnya dari satuan nih, kan Newton sekon. Yang kalau ditanya gaya, gaya itu dengan satuan apa? Newton. Nah,
Kan bisa sebenarnya Newton sekon dibagi sekon biar sekonnya habis. Berarti ini adalah F per delta T. I per delta T. Gitu. Dari satuan ini bisa sebenarnya kita cari rumusnya. Nomor 3 sekarang.
Sudah, Jonathan? Ini pakai formula yang mana? Rumus Lenting yang ini loh. Coba kamu yang diketahui apa? Bagi dua ya. Yang diketahui apa aja? Apa yang diketahui, Jonathan? Halo? Apa? Yang diketahui apa aja? Masa Masa bolanya? Berapa masa bolanya? Jonathan? hmm? Masa bolanya berapa? 10. Ya, M mula-mula ya. Kita anggap M bolanya, M bolanya 10. Lalu apa lagi yang diketahui? Kecepatan 1. Ya, kecepatan satunya ke arah kiri. Boleh nggak ke arah kiri kita anggap minus? 5 mil. Nggak boleh. 5 ya. 5 meter per sekon. Kemudian, ada nggak M1? Ada. Ya, yang dicari ya. Kita anggap X boleh? M1. Boleh. Terus benda duanya berapa kecepatannya? 7,5. Berarti V2-nya 7,5. Terus M2-nya? M2-nya kira-kira berapa? M2-nya Y. Oke. Kan tadi M1-nya X tuh. Ini bola, terus dia pecah dua. Gitu. Jadi gini. Ini anggap kita bola biasa, pecah jadi eh, M1 dan M2. Kita kalau M1 ini kita anggap X, yang ini 10 kilo. Berarti yang ini berapa kira-kira? Yang ini pecah bagi dua ya, pecahnya dibagi dua gitu. Nah, kalau misalnya yang sebelah kirinya ini X, kita anggapkan M1 yang ini, M1 itu X, berarti M2 ini berapa? Kalau ini ketahui 10 kilo. Berapa, Jonathan? Jonathan? Hmm? Kedengeran nggak? Putus. Kalau M1 ini X, nah M2 itu kan ini 10 kilo. 10 kilo. Nah, Semua M1 ini minus kita X. X, berarti 10, M2 ini adalah 10 Minus X. minus X. Nah, gitu. Nah, sesuai dengan hukum kekalahan momentum, ya kan? Momentum awal itu sama dengan momentum akhir. Ya enggak? Karena kan P awal itu sama dengan P akhir. Nah, P awalnya yang mana? Yang MB ini. MB kali VB. Ada nggak kecepatan B? Kira-kira Jonathan ada nggak kecepatan B? Halo? Apa? MB. MB. Kecepatan VB. Kecepatan B itu ada nggak? 7,5. Kecepatan bola awal. Kecepatan bola awal ada nggak? Nggak ya. Berarti kita anggap VB-nya 0. Kenapa? Kalau kamu baca soal yang berada dalam keadaan diam,
diam itu berarti kecepatannya 0. Kita anggap MB kali VB sama dengan nanti lah ya. Sedangkan volume momentum akhirnya itu adalah M1V1 tambah M2V2. Ya kan? MB-nya berapa? 10 kilo. VB-nya berapa? 0 kan? Sama dengan. Nah, M1 M1 itu yang ini, yang X. Nah, sebenarnya V1 itu min 5. Kenapa min 5? Kan momentum. Inilah pentingnya momentum ya. Momentum kan tadi udah dibilang, momentum itu adalah besaran vektor. Dia mengikuti arah. Kalau saya bilang, kita bisa nggak menginisialkan kalau ke kiri itu negatif? Karena kan berdasarkan arah kiri negatif, kalau kanan positif. Bisa. Maka V1 itu sama dengan min 5 meter per second. Arahnya aja. Berarti di sini V1-nya min 5 tambah M2. M2-nya adalah 10 kurang X. Kan tadi ini M2-nya 10 kurang X. 10 kurang X dikali dengan berapa? Dikali dengan V2. V2-nya tadi 7,5. Oke, coba selesaikan. Berapa kan nilai massa dari M1 itu berapa, massa M2 berapa? Paham ya? Ada yang mau tanyakan mungkin? Jonathan aman? Coba dikerjakan dulu.
Udah, Jonathan? Ya, Berapa hasilnya? jadi pertama kan kita 10 kali 0 kan itu 0 sama dengan 0. Mm-mm. Dan Sama dengan X kali min 5 jadinya itu X min minus 5x 5X. tambah Kalian kan 10 minus X. uh-uh. Jadi pertama kita kali 75 selama Jadinya 10. 75 ya. Jadinya 75 75 minus uh-uh. 7,5X. Uh-uh. Minus 7,5x. Berarti ini kan kita sederhanakan jadinya Jadinya minus 75 7,5X minus min 5 tambah min 5X. mm-mm. Jadinya 12,5 Min 12 X uh-uh. Berarti x tambah itu sama. tambah 7,75 Berarti 75. Berarti kan tinggal mencari x-nya berapa gimana? X sama dengan 75 dibagi 75 dibagi hmm, dibagi 12,5. 12,5. Nah, hasilnya berapa nilai x itu? 6 6 ya. 6 kilo. Berarti x-nya 6 kilo. Kira-kira berarti yang sebelahnya berapa kilo? Otomatis yang satunya kalau x-nya 6 kilo, berarti yang m satunya 6 kilo, berarti m duanya berapa? 6 sama 4 Iya, ada nggak jawabannya? ya. A. Yang A. Jadi kalau ada soal seperti ini, jangan ragu untuk membuat permisalan sendiri. Oke, paham? Mungkin ada yang dibingungkan atau yang ingin ditanyakan tentang analisa soalnya? Ada, Jonathan? Halo? Hai? Kita lanjut, Jonathan? Ya, Kita lanjut atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang mau lanjut paham? lanjut. Coba yang nomor 4.
Paham dengan soalnya? Hmm. Ini pakai momentum atau apa? Iya, ini hukum kekalahan momentum yang tumbukan lenting. Lenting dia bareng-bareng nanti jadinya. Yang tadi. Beda. PMD. Di sekolah udah diajarin belum? Yang sih belum. Yang baru basic-basicnya doang. Oh.
ini ada namanya tumbukan lenting, ya kan. Dan ini pertamanya bareng-bareng, sendiri-sendiri gitu kan. Momentumnya sendiri-sendiri tuh. Momentum yang proyektil sama momentum balok. Cuman baloknya dalam keadaan diam. Nah, ketika dia numbuk ke sini, maka dia itu bergerak bareng-bareng. Ini proyektil di dalam balok. Berarti kan masanya double ya. Masa proyektil sama masa balok jadi ditambah dong. Ya kan? Nah, kecepatannya bareng-bareng. Paham nggak, Jonathan? Ya. Ya, saya ulang lagi ya. Ini diem, ini nembak, ini ada momentumnya nih ke dia. Tapi ini dia nggak ada, diam aja. Berarti momentum awalnya ini sebelum tumbukan. Setelah itu, setelah ini dia bareng-bareng ya, dimana ini dalam ini proyektil itu dalam balok dan dia ngelakuin kecepatan bareng-bareng juga, itu v actionnya sama. Ditanya apa? Kecepatan balok dan proyektil setelah tumbukan, berarti ditanya v actionnya berapa, gitu deh. Jadi PMB kan, tapi momentumnya mana? Momentum. Kan pakai PMB. Ini kan momentum awal itu sama dengan momentum akhir kan. Bukan kalau momentum dia. Momentum awalnya yang mana? Yang tadi saya bilang. Ini proyektil itu dia punya momentum. Karena ada kecepatan proyektilnya itu kan ini 110 meter. Masa proyektilnya 100 gram. Tapi si balok nggak punya. Kenapa nggak punya? Dia cuma masa doang, tapi kecepatannya nggak ada. Kenapa? Dalam keadaan diam. That's why kita harus tahu dulu apa yang diketahui. Tuh, dibuat dulu yang diketahui. Terus apa ini tanya? Ya tanyanya ini kecepatan balok dan proyektil setelah tumbukan. Berarti V aksen yang ini. Loh. Paham? Ya. Silakan. Sepuluh meter per sekon. Berapa? 10 meter per sekon. 10 meter per sekon? Ya. Wow, kita coba ya. Yang diketahui apa? Yang diketahui apa aja? Masa Kita proyek. masa proyektil kita simbolkan dengan MP kecil nggak apa-apa ya. 100 gram. 100 gram itu sama dengan berapa kilo? 100 gram sama dengan berapa kilo? 100 gram ya. Sama dengan
100 gram itu berapa kilo? 0,1. 0,1. Oke. Kalau kecepatan proyektilnya berapa? 110 kilo. 110 meter per second. Kemudian apa lagi yang diketahui? Massa balok Massa baloknya berapa? 1 kilogram. Kecepatan baloknya ada diketahui? Tidak. Ya, kecepatan baloknya ada, tapi dalam keadaan diam. Berarti VB-nya adalah 0 meter per sekund. Nah, tetap ditulis ya. Nah, jadi kecepatan momentum awal sama dengan momentum akhir. Jadi awal itu dia ini ada proyektil, dia nembak balok. Nah, itu adalah momentum awalnya. Berarti ada MP dikali VP ditambah MB kali VB sama dengan. Nah, setelah itu dia bilang di sini, ketika bertumbukan, ya, ketika bertumbukan, proyektil tertanam di dalam balok. Tertanam, berarti dia gabung jadi satu massa. Berarti dengan demikian, ketika dia gabung kan berarti MP ditambah MB dikali V aksen. Paham ya konsep MP tambah MB tadi ya? Apa? Ya. Nah, sekarang MP-nya 0,1. VP-nya adalah 110. MB-nya 1 kilo. VB-nya 0. Sama dengan MP-nya berarti 0,1 ya. Ditambah 1. Sama dengan V aksen. Gitu kan? Itu 0,1 kali 110 adalah berapa? 0,1 kali 110 ada sini ya. 0,1 kali 110 adalah 10 ya. 11 ya. Makanya aku round off ke 10, bukan 11. 0,1 kali 110 11 kan? Iya, 11. 11 per 1,1 V aksen. Maka V aksennya berarti 11 per 1,1 sama dengan 10. Jawabannya D. Bisa ya? Mantap nih, keren. Udah bisa nih. Oke, sekarang nomor 5.
Pakai formula apa? Apa? Pakai formula apa? Tumbukan tersebut terjadi secara elastik. Oke, sebelum akhir formula apa, mending kamu catat ini aja atau screenshot. Karena ini penting. Ada yang elastik, ada yang enggak. Gitu. Karena nanti berawal dari sini semua. Nah, ini nih, yang tadi ya, yang kita kerjain barusan, yang proyektor tadi, yang proyektor dulu, ini pakai rumus ini dia. Tuh, berawal dari sini. Jadi kedua benda setelah terjadi tumbukan itu akan menyatu. Berarti dia tidak lenting sama sekali. Nah, tadi kita kerjain itu tidak lenting sama sekali. Tapi ada lentingan sebagian, itu tidak berlaku energi kinetik sistem hilang dia. Tadi sama-sama apa ya, sempurna gitu kayaknya. Oke. Kalau lenting sebagian itu biasanya E-nya diketahui sih. Lenting sebagian itu E-nya biasanya diketahui dalam soal. Misalnya 0,5 atau 0,6 gitu. Dan screenshot, sudah Jonathan? Kita kembali soal. Ya, Halo, udah ya? Udah screenshot ya? Berarti ya? Kita lanjut ke soal ya. Ini pakai rumus yang tadi, yang lenting sempurna. Jonathan, kok diam aja? kenapa? Kok kamu diam aja? Kedengaran nggak ya? Iya, kedengeran. Nah, kamu paham ini nomor 5 udah? Dari pakai rumus lenting sempurna? Penting 10. Penting 10 kan. Oke. Jadi dia itu kan bendanya identik. Yuk, apa aja yang kamu ketahui? Yang diketahui apa aja? Yuk, yang diketahui apa aja? Sinyalnya bermasalah nih kayaknya. Enggak kok. Hai, masih kedengaran suara saya. Halo? Yang Halo, ketahuannya halo, masa halo. bola. Halo? Masa bola Masa bolanya? 1.
berapa? 1 kilo. Dan itu sama ya masa bolanya ya. Gayanya yang ditanyakan? Gayanya F-nya berapa? 100. Terus apa lagi? Setelah itu apa? Terus ada detik waktu. Ya, T-nya atau delta T aja ya. Delta T-nya sama dengan berapa delta T-nya? Delta T-nya berapa? 0,1. Oke, nah sekarang dari ini ya, bola ini menumbuk bola pada baja benda lain. Berarti kan ini dia renting, berarti P awal sama dengan P akhir. Tapi ini nggak diketahui massa sama kecepatannya. Tapi masih ingat nggak bahwasannya impuls itu sama dengan apa tadi? Impuls itu sama dengan perubahan momentum atau sama dengan momentum dia atau delta P, perubahan momentum. Ya, paham nggak konsep impuls sama perubahan momentum, Jonathan? Halo, bisa Kenapa? paham Momentum nggak? kan? Paham nggak antar impuls dan itu sama dengan perubahan momentum? Ya. Oke, kalau gitu P awalnya sama dengan P akhir. Berarti itu kan sama dengan impuls kan? Nah, impulsnya berapa? Impulsnya 100 dibagi 0,1 detik. Jadi 1000. Yakin 1000 impuls Newton per second kayaknya. impuls itu satuannya Newton sekon atau Newton per second? Newton per second. Oke, coba kita lihatin. Bisa dibaca. Impuls satuannya adalah Newton sekon, bukan Newton per second. Rumusnya ini. Ya, I sama, kan oh ya F kali ya, bukan F bagi ya. kalau mencari F baru I per delta Newton T. per second. Eh, sudah? Berarti untuk mencari I-nya adalah F kali delta T. F-nya berapa? Aduh, gayanya berapa? Gayanya 100. Delta T-nya 0,1. hasilnya Hasilnya 10. 10. Apa satuannya tadi? Masih ingat satuan impuls apa? Masih ingat satuan impuls apa? Satuan impuls N per S. Masih ingat satuan impuls apa? N per S. Masih ingat satuan impuls apa? Enggak. Oke, silakan ditanamkan lebih baik. Masih ingat satuan impuls apa? Enggak. Masih bisa dilihat di layar satuan impuls apa? N per S. NS. Nah, itu dia. Jelas-jelas ya kalau dalam soal itu kan ini gaya. Gaya itu kan satuannya Newton. Sekon delta T itu kan satuannya waktu itu kan sekon.
Gaya itu Newton. Berarti kalau digabung jadi Newton sekon. Seperti yang saya bilang tadi. Kalau misalnya kita dalam menentukan, kita tuh bisa menentukan rumus dari satuan sebenarnya lihat. Kalau misalnya impuls yang diketahui, tanpa kita ingat rumusnya, terus tiba-tiba delta T, untuk mencari gaya berarti dibagi kan? Mencari F itu berarti I per delta T kan? Kenapa? Kita tahu satuannya. Impuls itu Newton sekon, terus delta T itu sekon. Supaya bisa dapat Newton alias gaya, berarti dibagi dong. Sekonnya bisa dicoret. Gitu sebenarnya Jonathan. Kelihatan ya sekarang ya, dapat ya 10 ya, P awalnya 10 Newton sekon. Berarti kalau ditanya P akhir, kecepatan bola setelah tumbukan kan sama bolanya. Berarti MB bolanya dikali VB aksen. MB-nya berapa? MB-nya berapa? Masa bolanya berapa? Masa bolanya Masa bolanya adalah dari yang diketahui bisa dilihat 10 dibagi 1. mm-mm, Jadi 10. 10 per 1 kilo. 10 meter sekon per ini. Berarti VB aksennya adalah 10 meter per sekon. Kalau kamu paham konsep impuls dan momentum, ini soal sepanjang ini cuma dikerjain atau 5 detik doang. Ini dapat sudah 100 kali 0,1 itu 10. Ini impulsnya dibagi dengan 1, hasilnya 10. Cuman nggak mungkin dijawab seperti itu karena kamu masih belum uh, itu konsekuensi dengan waktunya. Ini jawabannya sih. Nah, gini kan cara jawabnya. Nah, ini dia cara jawabnya. Nah, tapi dia ini masih konsep lama sih. Nah, dia ini lentingnya lenting, coba perhatikan. Cara ngerjainnya adalah lenting sempurna karena E-nya 1. Itu. Aman ya? Ada yang menanyakan mungkin? Jonathan tentang impuls? Tidak. Oke, banyak yang oke, saya simpulin dulu yang ini. Pertama, untuk lenting itu ya. Pertama kamu lenting ya. Dalam menganalisa soal, apalagi kalau ada dua gitu kan, ada dua bola lah atau apa yang bertabrakan lah, itu pastikan dia dulu apakah dia lenting sempurna, apakah dia lenting sebagian, ataukah tidak lenting. Ya. Kalau lenting sempurna kita sepakat dengan LS. Lenting sempurna itu pasti ada cirinya adalah dia bakalan E-nya itu 1. Koefisien restitusinya 1. Nah, dia ibaratnya gini kayak uh, kalau aku bisa bilang gini sih kayak ini gabung ya. Ini dua benda nih gabung nih bertabrakan gitu. Setelah bertabrakan, dia akan punya kecepatan masing-masing. Ini ke kiri, ini ke kanan misalnya. Tapi kalau yang lenting sebagian, LSE kita nyambutnya, ini biasanya salah satunya itu diam jadinya ketika gabung, ketika bertabrakan satunya diam, satunya gerak. Nah, kalau yang tidak lenting sama sekali, TL kita nyebutnya, itu malahan yang kayak proyektil tadi. Dia udah bertubuhkan, tapi dia bareng-bareng jadinya. Jadi masanya double, sehingga V-nya sama-sama. Gitu. Kecepatan mereka itu sama-sama. Kecepatan V sama VB itu kan sama, karena dia di dalamnya, kayak tadi, kayak proyektil tadi. Gitu. Nah, sekarang coba kita latih soal nomor 1. Coba dulu ya.
Ini mau mulai mana? Apa? Mau mulai mana? Coba analisa dulu soalnya. Biar bisa tahu, oh ini nih. 1 kilogram. Dilempar horizontal. Ke tongkat kasti yang kemudian memberikan impuls ke bola Kecepatannya tersebut. 10 meter per second. Dibegal ke kanan dengan kecepatan 10. Nah, ingat sebenarnya kalau impuls itu kalau dia bilang ada ke kanan ke kiri, dia itu pengen ngeliatin, oh misalnya kita harus menganalisa kalau kecepatan kanan positif, ke kiri negatif. Tapi kalau nggak ada, ya nggak perlu analisa positif negatif tadi. Nah, ini sebuah bola 1 kilogram dilempar horizontal ya, berarti gitu. Ke kasti yang kemudian memberikan impuls ke bola tersebut. Oke, nanti ya. Pada awalnya bola kasti bergerak ke kanan, ke kanan dengan kecepatan 10. Kemudian tongkat kasti memberikan impuls sedemikian rupa sehingga bola kasti bergerak ke arah yang berlawanan dengan kecepatan yang sama. Impuls atau perubahan momentum yang dialami bola kasti adalah ini mah jawabannya 0. Coba bola kasti 1 kilo itu dilempar ke horizontal ke tongkat kasti yang kemudian memberikan impuls ke bola tersebut. Pada awalnya bola kasti bergerak ke kanan 10. Kan bola kasti nih, MB-nya 1 kilo. Kita anggap di sini bola, terus ke sini, ke kanan. V-nya 10 meter per second. Kemudian tongkat kasti itu memberikan impuls sedemikian sehingga bola kasti bergerak ke arah berlawanan dengan kecepatan sama. Nah, ini ada tongkat kasti. Kita anggap tongkatnya gini, kan? Pas dia udah numbuk, dia balik lagi dengan kecepatan sama, yaitu 10 meter per second. Yang ditanya adalah perubahan momentum. Apakah momentumnya berubah, Jonathan? Apakah momentumnya berubah? Iya. Oke, rumus perubahan momentum apa? Delta P sama dengan M kali V aksen kurang V kan? Jadi rumusnya, coba aku ngeliatin yang ini. Ini penting untuk rumus-rumus yang ini harus diketahui juga. Perubahan momentum. Nih, kan ini perubahan momentum. Yang ini dia. Itu perubahan momentum sama dengan impuls. Nah, sekarang pertanyaan aku, apakah dia berubah impuls momentumnya? Coba mari Iya. kita analisa. Oke, mari kita analisa. V awalnya berapa? Kecepatan awalnya. 10 kilogram, 10 meter per second. Oke, itu V0-nya. Kecepatan setelahnya berapa? 10 kilogram, 10 meter per second. Apakah berubah kalau begitu? Iya. Oke, kita masuk ya. M-nya 1 kilo. Kalau kita buat rumus yang tadi kan V aksen kurang V. V aksennya berapa? V aksennya adalah 10. 10. Dikurang V0-nya berapa? 10. Oke. 10 kurang 10? 0. 0. Apakah berubah sekarang? Pertanyaan aku. Ya, Perubahan momentumnya ada? ada. Berapa? 0. 0. Berarti jawabnya D. Perubahan momentumnya. Dan dia tidak berubah sama sekali sebenarnya.
Karena syarat sebuah perubahan momentum itu kecepatan yang v aksennya itu biasanya lebih besar atau lebih kecil dan bukan sama dengan v0. Karena rumusnya ini, tetapi sama dengan m kali v aksen kurang v. Sekarang bisa dipahami ya konsep analisanya ya. Jonathan, aman? Ya, Coba nomor 2, dimensi dari... Oh, kalau masih ada yang tanya nggak nomor 1 soalnya? apa? Soal nomor 1 ada yang ditanyakan mungkin? Tidak. Mm-mm. Jadi pakai Yakin ini ya? kok ini. Apa? Jadi selalu pakai ini kan, selalu pakai formula PMB kalau momentum. Oh, kalau aku masalah kayak gini tuh sebenarnya kesuka-suka aku sih. Kadang aku pakai M1, kadang pakai MA, kadang pakai MB. Intinya tuh bukan perihal itu notasinya ya. Perihal paham nggak kita dengan konsepnya itu dulu. Itu. Masalah misalnya kamu MZ juga nggak apa-apa, MC juga nggak apa-apa. Nggak masalah. Cuman sekarang paham nggak konsepnya? Paham kan analisa fisika itu kan kayak analisa konsep. Kita punya bola kastinya anggap itu bola kasti itu dilempar ada kecepatan 10, nempuh ke kastinya, pukulannya itu, dan pukulnya itu diam aja, pukulnya diam aja, dan malah bolanya balik lagi dengan kecepatan yang sama. Kalau awalnya kecepatan 10, berarti dia balik kecepatan 10 lagi. Kenapa? Ya ini tadi penting ya. Makanya aku meminta Jonathan itu menganalisa soal, membaca soal, kutanyain terus karena itu tujuannya apa? Buat menganalisa konsep analytical thinkingmu kayak gitu. Ini nih konsep ini ya. Bergerak ke arah yang berlawanan dengan kecepatan yang sama. Kenapa aku bisa menuliskan 10 meter per sekon? Dari V aksennya karena dari soal gitu. Nah, makanya aku tanya tadi, V aksennya itu sama dengan V0. Apakah masih berubah momentumnya? Nggak ada perubahan sama sekali, tetap 0. Kecuali, dia bilang gini, bola kasti yang bergerak ke arah yang berlawanan dengan kecepatan 12 meter per sekon. Kalau ini pasti ada perubahan momentumnya. Pasti adalah 2 Newton perubahan momentumnya. Atau 2 kilogram meter per sekon. Karena 12 kurang 10 gitu. Ada berubah, perbedaannya ada. Gitu. Tapi kalau kecepatan sama mah nggak ada perubahan momentum, sama aja. Paham konsepnya ya? Hmm. Itu. Karena momentum itu lagi-lagi dia mainin kecepatan. Kalau nggak gaya sama waktu. Itu selalu itu aja dimainnya. Nah, dengan demikian kira-kira dimensi dari momentum apa? Coba dijawab. Masih ingat Momentum nggak? itu PMB Apa? kan? PMB. M kali Momentum V. M kali V. massa terus Dikali dengan kecepatan. massa L T A Jawabannya adalah A A. iya, MLT min 1. Benar, benar banget. Keren, keren. Masih ingat ya berarti dimensi ya? Ya, Mm-mm. Oke. Eh, Nah, ini coba nih yang nomor 3.
Oke, udah? 0,1. Berapakah lama gaya ini? Oh, berarti gini aja. Sebenarnya gini loh. Sebuah bola kasar 1 kilo dilempar dengan kecepatan 10. Berarti kan momentum ya. Momentum itu sama dengan impuls. Nah, berarti M kali V sama dengan F kali delta T. Kalau ditanya delta T, ya udah M kali V per F. Masanya 1 kilo, kecepatannya 10, gayanya 100. Kira-kira berapa? Berapa detik? 1 kali 10 per 100. 0,1. Jawabannya A berarti. Iya. Oke, keren, keren.